Selanjutnya ada beberapa keputusan lagi yang dibuat oleh PBNU, yaitu bahwa pertama, PBNU memerintahkan kepada lembaga pendidikan Ma'arif dan Robito Ma'ahid Islamiyah atau asosiasi pesantren-pesantren untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, ini kami memerintahkan kepada LP Ma'arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam, dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, ya, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU, karena akan bukan hanya mengaburkan, bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagar Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf alhamdulillah merespon adanya laporan-laporan konten-konten kreator YouTube yang mengunggah adanya pembelokan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang dicantolkan klan zaman. Bahkan sudah berani-berani disebarluaskan lewat akun-akun YouTube maupun web media sosial, bahkan sudah masuk kurikulum sekolah. Nah, ini menghimbau kepada pesantren, ma'arif, sekolah-sekolah untuk mendeteksi ya adanya buku-buku yang membelokkan sejarah berdirinya NU, bahkan menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah untuk segera ditindaklanjuti, dilaporkan kepada PBNU untuk PBNU mengambil sebuah tindakan konkret atas pembelokan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Ini dipandang perlu respon yang begitu lambat, tapi tetap kita acungi jempol terkait dengan bagaimana tindakan tegas dilakukan Ketum PBNU Gus Yahya Stakuf. Hal ini juga bagaimana marak sekarang banyak sekali oknum-oknum habaib yang menyudutkan, bahkan membuli, merendahkan kiai-kiai Nusantara terkait hal bagaimana PBNU akan merespon mengenai polemik nasab Bani Ba'alwi atas tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sebagai bentuk bagaimana PBNU memberikan pengayoman, memberikan sebuah wasilah agar adanya sebuah diskusi mengenai nasab Ba'alwi tersebut. Karena biar bagaimanapun PBNU sebagai organisasi terbesar di dunia yang notabene kusnudon mengakui dari awal bahwa para oknum atau para habaib ini sebagai duriah Rasul, tentunya atas tesis Kiai Maduddin, tentunya PBNU harus mengambil sikap, karena biar bagaimanapun Kiai Maduddin adalah masuk
dalam jajaran struktural PBNU, yaitu di lembaga Basul Masail dan di provinsi sebagai Robitoh Ma'had Islamiyah atau RMI. Nah, ini sebagai bentuk bagaimana PBNU ikut cawe-cawe turun tangan menjernihkan masalah mengenai polemik ini, tentunya bisa dibasul masailkan atau diskusi terbuka antara Kiai Maduddin dan perwakilan dari Robitoh Alawiyah. Nanti referensi, ya, manuskrip, bahkan secara teknologi, ya, ahli genetika dihadirkan, ya, terkait dengan tes DNA, siapa keturunan siapa nanti akan ketemu. Lah ini kalau PBNU mau bersikap seperti layaknya hari ini terkait dengan pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama yang sudah masuk dalam buku-buku pembelajaran di sekolah-sekolah, tentunya ini akan menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Karena selama ini diam. Lihat saja nanti di buku-buku sekolah dengan manuskrip yang ada, kekancingan yang ada, SK yang ada di PBNU, dicocokkan saja. Kira-kira bagaimana pendapat ketum setelah melihatnya. Sekali lagi mohon maaf, NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.